Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian-kajian kita. Kali ini topiknya adalah polemik. Mengapa disebut polemik? Karena terus menjadi pertentangan. Polemik. Ya, itu sebetulnya awalnya dari haji. Haji ya. Haji ini nanti berhubungan dengan kurban. Berhubungan dengan kurban, berhubungan dengan Makkah atau Mekah, ya begini. Jadi ini yang akan kita bicarakan. Menjadi polemik antara apa? Antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini ketiga anak-anak Abraham ini. Nih, ya. Jadi polemik Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nih polemik. Berawal dari haji, terkait dengan korban dan Makkah. Oke, aku jelaskan dahulu. Kitab yang dipakai oleh teman-teman Kristen ya, atau Nasrani yang sekarang menjadi Kristen itu seperti ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tentunya teman-teman dari Yahudi juga tidak mau atau tidak suka kalau kitabnya disebut perjanjian lama. Karena nanti akan terkesan usang kan begitu. Tapi teman-teman Kristen menyebutnya perjanjian lama. Oke, itu sesuatu yang sudahlah memang begitu adanya. Teman-teman Yahudi juga tidak mengakui kitab-kitab perjanjian lama yang dipakai Kristen sekarang, karena yang dipakai Kristen sekarang itu edisi terjemahan bahasa Gerika atau bahasa Yunani dan bahasa Latin ya, dalam edisi yang biasanya disebut atau mereka sebut dengan Vulgata atau Septuaginta. Sedangkan yang diterima oleh Yahudi itu ada dalam edisi bahasa Aramaik atau Ibrani gitu. Nanti Ibrani dan Aramaik itu apakah Ibrani bahasa kunonya Aramaik ataukah Aramaik bahasa kunonya Ibrani, itu nanti kita diskusikan. Memang mirip-mirip gitu. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita akan ke sini ya, ke sini dan ke sini, ke Al-Qur'an ya. Kembali ke Al-Quran, apa kata Al-Quran dan apa kata perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Tapi kalau perjanjian baru ini nggak diterima sama Yahudi, karena Yahudi nggak mau kan, dia tidak menerima kenabian Yesus ya. Oke, sekarang begini, aku sudah bikin sebuah video untuk menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa tidak ada satupun alasan yang bisa diterima secara valid untuk mengatakan bahwa Ismail itu bukan anak keturunan Abraham. Tidak ada yang bisa. Tidak ada, satupun tidak ada. Aku udah jelaskan di video-video kemarin, tidak ada. Tetapi masih ada saja yang membantah, gitu loh. Itu seperti begini loh. Kebenaran itu kebenaran yang sudah aksiomatik. Itu kalau dibantah itu seperti orang membantah begini loh. Aku ulangi ya. Ini apa? Nah, ini aku jelaskan, ini kacamata gitu ya. Tapi dia bilang bulang. Ini dia bilang handphone. Sama seperti itu. Sudah aksiomatis kacamata masih dibantahnya dia bilang handphone. Ya itulah. Itu kebodohan, apa kebandelan, nggak tahu aku. Cuman kalau masih kurang data lagi, oke lah, aku kasih data lagi, ya. Dan
Kalau data ini masih dibantah, seharusnya yang membantah itu sudah tidak perlu beragama lagi, karena dia harus menolak Bible, ya. Kalau beragama itu kan harus menggunakan kitab suci lah. Kalau kitab Bible-nya dia tolak, untuk apa dia beragama? Di sini di Kejadian 22 ayatnya 2. Nih, ya. Aku jelaskan sekali lagi supaya kalian benar-benar paham. Nanti kalau masih tidak paham juga, ya memang tidak mau paham. Ya sudah, nggak apa-apa. Firman-Nya, ya. Sorry, bukan ini nanti ini, bukan ini. Sorry, bukan ini. Ya, tapi di kacamataku ini bongkar pasang karena dia khusus cuman plus, nggak bisa plus minus. 1 Tawarikh, ya, ayatnya ayat pertama, surat pertama, ayatnya 28 sampai 31. Nih. Nih ya. 1 Tawarikh ayat surat nomor 1, ya, ayatnya 28 sampai 31. Ini kamu lihat di Biblemu. Oke. Aku bacakan dari sini. Anakmu Abraham ialah Ishak dan Ismail. Jelas toh? Jadi anaknya ini 2. Ini yang dengan keturah lain ya, tidak perlu kita bicarakan, kan tidak ada polemik di sana. Nanti keturah ada lagi, jadi istrinya 3 sebetulnya, Kanjeng Nabi Adam ini ya. Salah ngomong lagi. Kanjeng Nabi Abraham ini, Ibrahim. Anak-anakmu Abraham ialah Ishak dan Ismail. Jelas kan? Jadi anak-anaknya itu Ishak tuh ya anaknya, Ismail ya anaknya. Inilah keturunan mereka. Pakai kata keturunan. Jadi Ishak dan Ismail itu sudah anak keturunan pula. Kurang jelas ya apa ini? Nanti kamu kalau belum tahu apa bedanya anak dan keturunan, nanti aku jelaskan di video berikutnya. Ya, yang jelas di surat Tawarikh ini anak-anak Abraham, Ishak dan Ismail. Titik. Berarti Ishak dan Ismail itu sama-sama diakui sebagai anak Abraham. Inilah keturunan mereka. Berarti mereka sama-sama dianggap keturunan. Artinya sudah anak keturunan pula. Karena anak belum tentu keturunan. Kalau keturunan pasti anak. Bagaimana penjelasannya lebih lanjut? Nanti kita jelaskan di video berikutnya. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbel, Mibsam, Misyama, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Napis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Yang perlu aku sampaikan di sini adalah Ismail dalam ayat ini diakui sebagai anak dan keturunan. Kalau kalian masih menolak Ismail sebagai anak-anak keturunan dari Abraham, pertanyaannya, mau kau taruh kemana ayat ini? Mau kau taruh mana? Ayat ini mau kau taruh mana? Ya? Jelas ya? Oke. Sekarang itu sudah kita lalui. Hari ke lainnya. Masalah kurban sekarang ya. Masalah korban. Polemiknya seperti ini. Aku hapus saja ini ya, ini udah jelas. Sekarang masalah kurban. Kurban itu kurban bahasa Arabiannya itu artinya berasal dari karib. Karib itu kawan karib, kawan dekat, gitu loh. Kalau kawan tuh biasa, kalau kawan karib, kawan dekat. Jadi kurban itu untuk mendekat. Mendekatkan siapa? Mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah dengan cara berkurban. Jadi karib. Kawan kental kalau kita.
Ya, kawan, tapi karib itu lebih kental dari yang kental gitu loh. Supaya kita mendekatkan diri supaya tidak terpisah dengan Allah, ya korban itu gitu ya. Jadi kurban itu dari karib, kawan karib kalau di bahasa-bahasa yang telah kita resap dari bahasa Arab ya. Kan karib itu sudah menjadi resapan sehingga dipakai di bahasa Indonesia juga, seperti tadi kawan karib. Kurban di Kejadian berapa ini? 22 ayat 2 ya. Ini di kitab Perjanjian Lama ya, di kitabnya orang Yahudi, tetapi yang dipakai Kristen. Aku belum tahu, aku belum punya kitabnya yang dalam edisi Aramaik yang dikirim dari Yahudi sana. Nanti aku mau cari gitu kalau ada, kalau yang dikirim dari Israel. Bunyinya seperti apa sih? Ini kan terjemahan ini. Ini terjemahan bahasa Indonesia dari terjemahan yang Vulgata, itu juga dari terjemahan yang Septuaginta. Jadi semua terjemahan kitabnya. Aku belum tahu yang aslinya. Di sini ditulis apa? Anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi di sini yang dikorbankan Ishak. Nih. Ya. Yang besok kita akan sembelih di Idul Adha, teman-teman muslim, kami yang Islam akan korban ya. Sementara di Quran surat As-Saff ya 37 ayatnya 102 ya. Di sini tidak tertulis secara tekstual Ismail, tidak tertulis memang. Ismail. Kenapa tidak tertulis? Ya memang tidak tertulis. Karena apa? Karena anaknya masih satu, untuk apa tertulis? Karena anak pertamanya kan Ismail. Aku punya anak namanya Grahito. Ya, ketika anakku masih satu, ada orang tanya, Gus Beti kemana? Pergi sama anaknya gitu. Orang nggak perlu tanya, mesti tahu anaknya siapa Grahito, karena anaknya baru satu. Paham kau? Itu juga Al-Quran ini simple. Dia bilang ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, nah, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, berkata, maksudnya Ibrahim yang berkata ya, Bapak Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kita kupas satu-satu ayat ini. Dalam konteks ayat ini, ya, tidak ada satupun tekstual Ismail, tidak ada. Tetapi kenapa kok kita bisa tahu Ismail? Karena anaknya masih satu. Gitu loh. Anaknya masih satu. Mana lagi kalau bukan Ismail? Ishak belum lahir. Oke? Berikutnya. Kita bandingkan dengan oke, mau ingat, aku tambahkan lagi. Dan sini terjadi dialogis. Terjadi dialogis bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim, sang bapak, itu terang-terangan menjelaskan apa yang dia mimpikan kepada sang putra. Dan sang putra sebagai bentuk kesolehannya, dia taat kepada orang tuanya, mempersilahkan. Silahkan dilakukan apa yang dimimpikan untuk menyembelihnya, untuk mengorbankannya. Terjadi demokrasi. Diskusi terbuka, dipaparkan apa adanya. Ya. Oke. Sekarang kita ke surat Kejadian. Kejadian 22 begini. Ini nampak sekali kejanggalannya di teks ini. Perhatikan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ishak, dia sebut anaknya yang tunggal. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim sudah punya anak
Ishak, berarti anaknya nggak tunggal dong. Anaknya 2. Karena apa? Ismail itu anak pertama. Logikanya kan sederhana kalau di sini memang terjadi perubahan teks untuk tujuan tertentu. Gampang, simpel. Tidak ada namanya kejahatan yang sempurna. Ini kejahatan akademis ini. Dan juga kejahatan teologis. Gitu loh. Karena sudah jelas kok, nggak ada lah kejahatan yang sempurna. Sudah firmannya, ambillah anakmu yang tunggal. Kok dia sebut lagi, ya ini Ishak. Ya jelas salah. Kalau dia bilang Ishak, berarti seharusnya ambillah anakmu yang kedua. Gitu loh. Karena anak pertama itu Ismail, anak kedua Ishak. Kalau dia bilang anakmu yang tunggal, terus dia bilang Ishak, kan terjadi diametral kegaduhan narasi. Gitu loh. Kalau disebut ya Ishak, berarti anaknya sudah 2. Karena Ismail anak pertama. Maka teks ini mau nggak mau, kalau dia sebut anakmu yang tunggal, berarti dia harus jatuh ke Ishak. Ke Ismail. Salah-salah ngomong lagi. Kalau ke Ishak harus anak kedua. Inilah bentuk kekacauan yang Al-Quran bilang ditambahi, dikurangi, digenti ayat-ayatnya. Itu namanya takhrib. Nanti kita bahas tentang takhrib, supaya kalian ngerti. Ya. Dan berikutnya, ya, kalau kalian baca ini ayat seterusnya, ya, di sini tidak terjadi dialogis, gitu loh. Nanti di ayat-ayat berikutnya, Ishak itu tidak dikasih tahu, justru dia bertanya-tanya ketika ada mesbah, ada kayu bakar, ini siapa yang mau dikorbankan? Jadi lain, narasinya lain dengan yang di Al-Quran sama yang di Torah. Kalau yang di Torah itu ada sebuah ketidakjujuran, gitu loh. Dimana Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham digambarkan tidak berkata belak-belakan kepada Ishak. Makanya ketika sampai di tanah Moria, Ishak tanya, siapa ini yang mau dikorbankan? Gitu loh. Kalau ini panjang ayatnya, kok tadi dimulai dari ayat-ayat ini, baca lagi di Bible kalian berikutnya. Ya, jadi tidak terbuka. Lain dengan di Al-Quran seperti aku bilang tadi, terbuka. Kanjeng Nabi Ibrahim mimpi disampaikan kepada Kanjeng Nabi Ismail, Kanjeng Nabi Ismail, oke, laksanakan. Begitu. Akhirnya nanti ketika mau disembelih, digagalkan, disuruh menggagalkan, dan Allah memerintahkan ganti dengan kambing atau domba, gitu ya, domba, dan itulah nanti yang akan kita napak tilasi ketika Lebaran Idul Adha, Lebaran Haji, kita korban, yang sudah aku jelaskan di video yang kemarin itu, ya, napak tilas. Masih belum percaya bahwa Islam itu bertumbuh sebagai pewaris iman Abraham. Ya, oke, itu tentang korban. Sekarang tentang Ka'bah. Tentang Ka'bah, aku hapus. Nih ya, tentang korban sudah. Sekarang tentang Ka'bah. Ka'bah ya. Kalian tidak akan menemukan kata Ka'bah di Injil ini. Di Bible ini enggak akan ketemu. Maka kalau kalian pergi, jangan ke toko buku yang baru, enggak ada. Ke toko buku yang loak. Toko buku loak, ya, toko buku second. Cari Bible yang itu LAE terbitan di bawah tahun 70. Tahun 70, ya. Jangan yang ini sudah dirubah. Itu lagi aku bilang, takhrib. Seperti apa dikatakan Al-Quran, merubah itu menambah, mengurangi, mengganti, itu takhrib kalau bahasa Arabnya. Istilahnya itu takhrib. Di sini sudah terjadi takhrib. Ya. Oke. Di mana kita sekarang berbicara Maleaki surat 3 ayat 3 surat 3 Maleaki 3 pasal 3 ayat
satu. Ya, sering kebolak-balik ngomong. Ya. Aku bacakan. Ya, ini yang sekarang ini, yang ini ya, yang di atas tahun 70-an. Bunyinya begini. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Tuh. Itu yang ini. Tapi kalau di bawah yang tahun 70-an bunyinya begini. Sebentar, ini nanti casnya habis. Gini bunyinya. Ya. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke Ka'bah. 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 Ini Bible tahun 70-an ke bawah. 70-an ke bawah. Setelah di atas itu berubah menjadi bait-Nya. Apa bedanya? Kalau di sini dia universal, dia umum. Kalau di sini dia khusus. Ka'bah. Ya. Ka'bah itu bait-Nya Allah. Tapi bait-Nya Allah bukan hanya Ka'bah. Di Yerusalem sana juga ada bait Allah. Kenapa bisa berubah begini? Sesuatu yang perlu kita diskusikan ya. Aku pun tidak terlalu gegabah. Kita perlu tahu apa sih maksudnya Ka'bah pada ayat itu tuh maksudnya apa? Maksudnya ini apa Ka'bah ini? Kok ada kata Ka'bah di situ? Maksudnya itu apakah Ka'bah yang ada di Mekah atau Ka'bah yang lain? Kan perlu kita diskusikan. Dan kita juga perlu diskusikan kenapa sih Ka'bah ini kok harus dirubah menjadi bait-Nya, itu tujuannya apa? LAI itu tujuannya apa? Itu loh. Kan kita butuh kejujuran. Ya? Karena yang namanya bait Allah itu ada di mana-mana. Ini di samping rumahku ini ada langgar atau musola. Ini juga bisa disebut bait Allah. Tetapi yang namanya Ka'bah yaitu hanya di satu. Di dunia ini hanya satu, di Mekah sana. Nah, Ka'bah yang tertulis ini maksudnya Ka'bah apa? Apakah Ka'bah yang di Mekah atau Ka'bah lain? Terus kenapa harus dirubah menjadi bait-Nya? Terus teks aslinya sebetulnya dia bunyinya apa? Kan ini menarik untuk kita diskusi supaya kita clear beragama itu. Ya, Ka'bah sudah aku hapus. Polemik-polemiknya itu ya begini nih. Oke. Sekarang supaya nggak error lagi. Ka'bah sudah. Sekarang ini sudah aku tulis panjang ini di Facebook, cuman videonya belum. Nanti kalau bisa kita bikinkan videonya. Cuman sekilas saja aku kasih gambaran. Mazmur ya 84 sampai 7. Di sini ada kata lembah baka. Ini diskusiku berat sama seorang dosen teologi, nggak tahu siapa namanya, lupa aku. Aku mengomentari tulisan dia. Dan sudah aku tulis banyak di Facebook, cuman lama aku cari-cari belum ketemu. Nanti kalau ketemu kita bisa aku sampaikan dalam format video seperti ini. Ya. Ini asik sekali ini. Lihat ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ya, diam di rumahmu, di baitmu, memuji-muji engkau. Ya.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah. Ada kata ziarah. Aku sudah bilang kemarin, di video yang kemarin, haji itu ziarah. Berziarah, menapak tilasi sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya. Oke. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Maka kalau ada ziarah terbesar itu ya di haji itu, di Makkah itu, di Ka'bah itu. Oke. Apabila melintasi lembah Baka, ya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bermata air, bermata air, ya, bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Pertanyaanku, ayo kita cari jawabannya masing-masing. Pada ayat ini yang dimaksud dengan lembah Baka itu di mana? Lembah Baka itu di mana sih? Di mana lembah Baka itu? Bisa tunjukkan sekarang di mana? Yang itu digunakan untuk tempat berziarah. Untuk berziarah, ada mata airnya. Kalau di Mekah sana ada apa? Jam. Setelah sa'i, Safa dan Marwah, akhirnya ada air di telapak kaki Kanjeng Nabi Ismail yang masih bayi, keluarlah air Zam-Zam. Zam-Zam muncrat, berjam-jam muncrat. Itu ya. Sekarang taruhlah, kita jangan kesusu bilang bahwa ini lembah Baka, ini Baka, karena Baka itu juga, Makkah itu punya dua nama, ya Baka, ya Mekah, gitu ya. Oke, aku jelaskan di sini. Jadi kalian supaya clear semua. Ya. Di Quran surat Ali Imran surat 3 ayatnya 96. Apa katanya di sini? Ya, ini teks ya, bukan dalam kurung, bukan. Ini ke Arabnya, ke Arabiunnya dicek bisa. Jadi bukan dalam kurung ini ya. Ya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang di Baka. Baka. Ini nama lain Mekah. Ya. Baka ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Coba. Kenapa? Kenapa di sini ada Baka? Di sini juga ada Baka. Di Mazmur ada Baka. Di Quran surat ada Baka. Yang ini nama lain dari Mekah. Jadi punya dua nama dia, Makkah dan Baka. Kok di surat-surat lain dia pakai Makkah. Kalau di surat Ali Imran dia pakai Baka. Sama. Satu tempat dua nama. Dan di Mazmur tersebut juga ada lembah Baka. Dan kalau kita pergi sekarang ke Mekah sana, ke Baka sana, ini juga lembah. Ini lembah begini. Bukan gunung, bukan lembah. Lembah Baka. Dan di sini juga tempat ziarah. Dan di sini juga ada Zam-Zam, mata air. Sama dengan ini ziarah, Zam-Zam, bermata air ini. Apakah Baka ini yang dimaksud adalah Baka yang sekarang tempat umat Islam berhaji? Yang ini adalah Baitullah yang pertama yang dibikin oleh Allah, kemudian direnovasi oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bersama Kanjeng Nabi Ismail. Menarik untuk kita diskusikan. Gitu loh. Jadi aku nggak mau gegabah bilang iya, tapi setidaknya aku kasih informasi supaya nalar kalian itu jalan gitu loh. Otaknya itu jalan. Beragama itu jangan hanya katanya-katanya. Belum tentu yang ngomong itu benar katanya. Kembali langsung. Kalian jalan sendiri-sendiri. Pahami kitab suci. Pahami Al-Quran. Pahami Bible. Jangan katanya-katanya. Aku belum memberikan sebuah kesimpulan, tapi ini menarik untuk kita kaji. Oke, selanjutnya begini loh.
aku ini anak jalanan, ya. Besar dalam asuhan rembulan. Bahasa sastranya begitu. Anak jalanan besar dalam asuhan rembulan. Sekarang nggak tahu kok bisa jadi begini. Ya. Artinya kehidupan keras itu sudah menjadi asam garam. Tapi bagaimanapun aku punya jiwa-jiwa romantisme gitu ya. Romantisme. Atau aku memang suka seni. Orang seni itu biasanya romantisme. Kalau aku baca surat ini, aku bisa menangis loh. Ya. Kalau aku baca surat ini, aku bisa menangis. Ya. Matius 23 37 39 nih. Ya. Surat Matius 23 37 sampai 39 nih. Ya. Aku loh baca ini bisa meneteskan air mata. Aku membayangkan bagaimana Kanjeng Nabi Isa itu, bagaimana Yesus itu begitu beratnya berdakwah dan dia ditolak. Makanya kalau aku sekarang ini berdakwah ya, lewat video, lewat tulisan ditolak, itu biasa. Nabi-nabi dulu itu juga ditolak. Jangan kamu kira begitu dakwah terus diterima. Kok enak? Itu loh. Jadi kalau ada yang menolak, ada yang mencibirkan, ada yang bilang begini, itu biasa. Nggak usah direken. Yang penting dakwah jalan terus. Jangankan aku, para nabi itu pun telah tertolak-tolak. Tapi dakwah tetap jalan terus. Dan Kanjeng Nabi Isa itu tertolak oleh bangsa Israel. Bagaimanapun gigihnya Kanjeng Nabi Isa mencintai bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tegar tengkuk karena tidak sunat hati. Makanya diperintahkan sunat hati. Tetapi bukan berarti sunat daging tidak perlu. Karena sunat daging itulah timbul sebuah perumpamaan sunat hati. Seperti yang aku jelaskan. Jadi bangsa Israel tegar tengkuk. Aku membayangkan bagaimana kerasnya perjuangan Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu dalam mendakwahkan Nasrani kepada orang-orang Yahudi agar mereka bermigrasi dari Yahudi menjadi Nasrani. Tapi kan mereka tidak mau, mereka tetap di keyahudiannya. Oke, kita baca ayatnya. Ya, sastranya bagus sekali ini. Aku bisa menitikkan air mata kalau baca ini karena aku membayangkan bagaimana kerasnya perjuangan Kanjeng Nabi Isa dan dia tertolak. Oke, perhatikan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Coba, gimana? Bagaimana sayangnya Kanjeng Nabi Isa? Bagaimana sayangnya Yesus kepada Bani Israel supaya dia menerima dakwanya, dikumpulkan menjadi satu, dikasihi, sampai menggunakan istilah seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Coba, betapa kasihannya Kanjeng Nabi Isa, betapa sedihnya Yesus. Terus apa kata Yesus? Lihatlah rumahmu ini. Apa itu? Yerusalem kalau bahasa Ibrani Darussalam, rumah damai. Ya, Ibraniun Yerusalem, Arabiun Darussalam. Orang Islam pernah berkiblat ke Yerusalem, Masjidil Aqsa sana selama ada 6-11 bulan. Akhirnya sama Allah disuruh pindah ke menghadap ke Ka'bah itu tadi di Makkah. Kenapa pindah? Ya karena Allah suruh pindah. Kalau Allah nggak suruh pindah, kami tetap berkiblat ke Masjidil Aqsa. Itu tandanya sebagai seorang yang disebut Muslim. Muslim itu tunduk patuh terhadap aturan Allah. Ora sak karepmu dhewe. Beragama itu harus tunduk terhadap maunya Allah, bukan saunai udalmu. Oke, ya.
lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Coba. Sekarang kan sunyi. Bandingkan dengan Ka'bah, orang berziarah terus setiap tahun. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Subhanallah. Pertanyaannya, siapa dia yang akan datang dalam nama Tuhan? Diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan. Siapa dia? Siapa? Ayo, kamu pernah sekolah nggak? Di sekolah teologimu dikasih tahu siapa? Apa kamu sekolah minggu? Tanya, siapa? Siapa dalam sini itu dia itu siapa? Dia yang akan datang diberkati dalam nama Tuhan itu siapa? Terus kenapa ini ditinggalkan? Ya, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kenapa? Karena bangsa Bani Israel menolak dakwah Kanjeng Nabi Isa atau kalian sebut Yesus. Di mana itu? Yerusalem. Maka Yerusalem ini menjadi sepi, ditinggalkan. Pindahlah ke Darussalam yang ada di Makkah atau Bakkah. Ya, dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Ya, di sini ada Ka'bah. Tuh. Ya, aku jelaskan seperti itu. Maaf kalau ada salah-salah kata, terlalu cepat, terlalu semangat. Tapi intinya pakai rasio dalam beragama. Pakai rasio sehingga seperti aku bilang, Islam rasionalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.